Kisah Nabi Musa alaihi salam. Bagian 3. Musa memperlihatkan dua mukjizat kepada Firaun. Menjawab tantangan Firaun yang menuntut bukti atas kebenarannya, Musa dengan serta-merta meletakkan tongkat mukjizatnya di atas yang segera menjelma menjadi seekor ular besar yang melata menghala ke Firaun. Karena ketakutan melompat lari dari singgasananya melarikan diri seraya berseru kepada Musa, "Hai Musa, demi asuhanku kepadamu selama 18 tahun, panggillah kembali ularmu itu." Kemudian dipeganglah ular itu oleh Musa dan kembali menjadi tongkat biasa. Berkata Firaun kepada Musa setelah hilang dari rasa heran dan takutnya, "Adakah bukti yang dapat engkau tunjukkan kepadaku?" "Ya, lihatlah." Musa menjawab serta memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian tatkala tangannya dikeluarkan dari sakunya, bersinarlah tangan Musa itu menyilaukan mata Firaun itu dan orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Firaun sebagai raja yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan tentu tidak akan mudah begitu saja menyerah kepada Musa bekas anak pungutnya walaupun kepadanya telah diperlihatkan dua mukjizat. Ia bahkan berkata kepada kaumnya yang ia khawatir akan terpengaruh oleh kedua mukjizat Musa itu bahwa itu semuanya adalah perbuatan sihir dan bahwa Musa dan Harun adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan maksud menguasai Mesir dan para penduduknya akan kekuatan dengan sihirnya itu. Firaun dianjurkan oleh penasihatnya yang dikepalai oleh Haman agar mematahkan sihir Musa dan Harun itu dengan mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal dari seluruh daerah kerajaan untuk bertanding melawan Musa dan Harun. Anjuran mana disetujui oleh Firaun yang merasa itu adalah pikiran yang tepat dan jalan yang terbaik untuk melumpuhkan kedua mukjizat Allah yang oleh mereka dianggapnya sebagai sihir. Anjuran itu lalu ditawarkan kepada Musa yang seketika tanpa ragu-ragu sedikit pun menerima tantangan Firaun untuk beradu dan bertanding melawan ahli-ahli sihir. Musa berkeyakinan penuh bahwa dengan perlindungan Allah ia akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Pertandingan antara perbuatan sihir yang diilham oleh Saitan melawan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah. Pada suatu hari raya kerajaan telah bersetuju untuk mengadakan hari pertandingan sihir, maka berduyun-duyunlah penduduk kota menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk menyaksikan perlombaan kepandaian menyihir yang buat pertama kalinya diadakan di kota Mesir. Juga sudah berada di tempat ahli-ahli sihir yang terpandai yang telah dikumpulkan dari seluruh wilayah kerajaan masing-masing membawa tongkat, tali dan lain-lain alat sihirnya. Mereka cukup bersemangat dan akan berusaha sepenuh kepandaian mereka untuk memenangi pertandingan. Mereka telah memperoleh janji dari Firaun akan diberi hadiah dan uang dalam jumlah yang besar bila berhasil mengalahkan Musa dengan mematahkan daya sihirnya. Setelah segala sesuatu selesai disiapkan dan masing-masing pembesar negeri sudah mengambil tempatnya mengelilingi Raja Firaun yang telah duduk di atas kursi singgasananya, maka dinyatakanlah pertandingan dimulai. Kemudian atas persetujuan Musa dipersilakan para lawannya beraksi lebih dahulu mempertunjukkan kepandai sihirnya. Segeralah ahli-ahli sihir Firaun menunjukkan aksinya melemparkan tongkat dan tali temali mereka ke tengah-tengah lapangan. Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bahwa tongkat-tongkat dan tali-tali itu seakan-akan ular-ular yang merayap cepat. Namun Allah tidak membiarkan hamba utusannya berkecil hati menghadapi tipu daya orang-orang kafir itu. Allah berfirman kepada Musa di saat ia merasa cemas itu, "Janganlah engkau merasa takut dan cemas, hai Musa. Engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam pertandingan ini. Lemparkanlah yang ada di tanganmu segera." Para ahli-ahli sihir yang pandai dalam bidangnya itu tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular-ular dan segala apa yang terbayang sebagai hasil tipu sihir mereka. Mereka segera menyerah kalah, bertunduk dan bersujud kepada Allah di hadapan Musa seraya berkata, "Itu bukanlah perbuatan sihir yang kami kenal yang diilhamkan oleh Saitan, tetapi sesuatu yang digerakkan oleh kekuatan gaib yang mengatakan kebenaran kata-kata Musa dan Harun, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai risalah mereka dan beriman kepada Tuhan mereka sesudah apa yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri." Firaun raja yang congkak dan sombong yang menuntut persembahan dari rakyatnya sebagai Tuhan segera membelalakkan matanya tanda marah dan
Jengkel melihat ahli-ahli sihirnya begitu cepat menyerah kalah kepada Musa bahkan menyatakan beriman kepada Tuhannya dan kepada kenabiannya serta menjadi pengikut-pengikutnya. Tindakan mereka itu dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya, penentangan terhadap ketuhanannya dan merupakan suatu tamparan bagi kewibawaan serta prestasinya. Ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu berani beriman kepada Musa dan menyerah kepada keputusannya sebelum aku izinkan kepada kamu? Bukankah ini suatu persekongkolan dari kamu terhadapku? Musa dapat mengalah kamu sebab ia mungkin guru dan pembesar yang telah mengajarkan seni sihir kepadamu dan kamu telah mengatur bersama-samanya tindakan yang kamu sandiwarakan di depanku hari ini. Aku tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan hianatmu ini. Akan kupotong tangan-tangan dan kaki-kakimu serta akan kusalibkan kamu semua pada pangkal pohon kurma sebagai hukuman dan balasan bagi tindakan hianatmu ini." Ancaman Firaun itu disambut mereka dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Karena Allah telah membuka mata hati mereka dengan cahaya iman sehingga tidak akan terpengaruh dengan kata-kata kebatilan yang menyesatkan atau ancaman Firaun yang menakutkan. Mereka sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu dan seni sihir dapat membedakan yang mana satu sihir dan yang mana bukan. Maka sekali mereka diyakinkan dengan mukjizat Nabi Musa yang membuktikan kebenaran kenabiannya tidaklah keyakinan itu akan dapat digoyahkan oleh ancaman apapun. Berkata mereka kepada Firaun menanggapi ancamannya, "Kami telah mendapat bukti-bukti yang nyata dan kami tidak akan mengabaikan kenyataan itu sekadar memenuhi kehendak dan keinginanmu. Kami akan berjalan terus mengikut jejak dan tuntutan Musa dan Harun sebagai pesuruh oleh yang benar. Maka terserah kepadamu untuk memutuskan apa yang engkau hendak putuskan terhadap diri kami. Keputusan kamu hanya berlaku di dunia ini sedang kami mengharapkan pahala Allah di akhirat yang kekal dan abadi." Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 32 hingga ayat 51 juz 19 sebagai berikut. 32. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. 33. Dan ia menarik tangannya, dokter dalam saku bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih, bersinar, bagi orang-orang yang melihatnya. 34. Firaun berkata pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa itu benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. 35. Ia hendak mengusir kamu dari negeri kamu sendiri dengan sihirnya maka karena itu apakah yang kamu anjurkan? 36. Mereka menjawab, "Tundalah urusan, dia dan saudaranya dan kirimlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir." 37. Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu. 38. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. 39. Dan dikatakan kepada orang ramai, "Berkumpullah kamu sekalian." 40. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir, jika mereka adalah orang-orang yang menang. 41. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?" 42. Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku." 43. Berkatalah Musa kepada mereka, "Jatuhkanlah apa yang kamu hendak jatuhkan." 44. Lalu mereka menjatuhkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka lalu berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami akan benar-benar akan menang." 45. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. 46 gelombang maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. 47. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam." 48. Yaitu Tuhan Musa dan Harun. 49 Firaun berkata, "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu,
maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya. 50. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan kepada kami, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. 51. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami. Karena kami adalah orang-orang yang pertama sekali beriman. Asisyuara, 32-51. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Firaun tetap keras kepala dan semakin bingung. Nabi Musa yang telah mengalahkan ahli-ahli sihir dengan kedua mukjizatnya makin meluas pengaruhnya. Sedang Firaun dengan kekalahan ahli sihirnya merasa kewibawaannya merosot dan kehormatannya menurun. Ia khawatir jika gerakan Musa tidak segera dipatahkan akan mengancam keselamatan kerajaannya serta kekekalan mahkotanya. Para penasihat dan pembantu-pembantu terdekatnya tidak berusaha menghilangkan rasa kecemasan dan kekhawatirannya, tetapi mereka sebaliknya makin membakar dadanya dan makin menakut-nakutinya. Mereka berkata kepadanya, apakah engkau akan terus membiarkan Musa dan kaumnya bergerak secara bebas dan meracuni rakyat dengan macam kepercayaan dan ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang telah kita warisi dari nenek moyang kita? Tidakkah engkau sadar bahwa rakyat kita makin lama makin terpengaruh oleh hasutan-hasutan Musa? Sehingga lama-kelamaan niscaya kita dan Tuhan-Tuhan kita akan ditinggalkan oleh rakyat kita dan pada akhirnya akan hancur binasalah negara dan kerajaanmu yang megah ini. Firaun menjawab, apa yang kamu uraikan itu sudah menjadi perhatianku sejak dikalahkannya ahli-ahli sihir kita oleh Musa. Dan memang kalau kita membiarkan Musa terus melebarkan sayapnya dan meluaskan pengaruhnya di kalangan pengikut-pengikutnya yang makin lama makin bertambah jumlahnya, pasti pada akhirnya akan merusakkan adab hidup masyarakat negara kita serta membawa kehancuran dan kebinasaan bagi kerajaan kita yang megah ini. Karenanya aku telah merancang akan bertindak terhadap Bani Israel dengan membunuh setiap orang lelaki dan hanya wanita saja akan ku biarkan hidup. Rancangan jahat Firaun diterapkan oleh pegawai dan kaki tangan kerajaannya. Aneka ragam gangguan dan macam-macam tindakan kejam ditimpakan atas Bani Israel yang memang menurut anggapan masyarakat, mereka itu adalah rakyat kelas kambing dalam kerajaan Firaun yang zalim itu. Dengan makin meningkatnya kezaliman dan penindasan yang mereka terima dari alat-alat kerajaan Firaun, datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa, mengharapkan pertolongan dan perlindungannya. Nabi Musa tidak dapat berbuat banyak pada masa itu bagi Bani Israel yang tertindas dan teraniaya. Ia hanya menenteramkan hati mereka, bahwa akan tiba saatnya kelak, di mana mereka akan dibebaskan oleh Allah dari segala penderitaan yang mereka alami. Dianjurkan oleh Nabi Musa agar mereka bersabar dan bertawakal seraya memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dan perlindungannya karena Allah telah menjanjikan akan mewariskan buminya kepada hamba-hambanya yang soleh. Sabar dan bertakwa. Firaun bertujuan melemahkan kedudukan Nabi Musa dengan tindakan kejamnya terhadap Bani Israel yang merupakan kaumnya, bahkan tulang belakang Nabi Musa. Akan tetapi gerak dakwah Nabi Musa tidak sedikit pun terhambat oleh tindakan Firaun itu. Demikian pula tidak seorang pun dari pengikut-pengikutnya yang terpengaruh dengan tindakan Firaun itu. Sehingga tidak menjadi luntur iman dan keyakinan mereka yang sudah bulat terhadap risalah Musa. Karena sasaran yang dituju dengan tindakan kekejaman yang tidak berperikamanusiaan itu tidak tercapai dan tidak dapat menerima dakwah Nabi Musa dan para pengikutnya. Yang dilihatnya bahkan semakin bersemangat menyiarkan ajaran iman dan tauhid, maka Firaun tidak mempunyai pilihan selain harus menyingkirkan orang yang menjadi pengikutnya. Yaitu dengan membunuh Nabi Musa. Firaun memanggil para penasihat dan pembesar-pembesar kerajaannya untuk bermusyawarah dan merancang pembunuhan Musa. Di antara mereka yang diundang itu terdapat seorang mukmin dari keluarga Firaun yang merahasiakan imannya. Di tengah-tengah perdebatan dan perundingan yang berlangsung dalam pertemuan yang diadakan oleh Firaun untuk membincangkan cara pembunuhan Nabi Musa itu, bangkitlah berdiri mukmin itu mengucapkan pembelaannya terhadap Nabi Musa dan nasihat serta tuntunan bagi mereka yang hadir. Ia berkata,
apakah kamu akan membunuh seseorang lelaki yang tidak berdosa, hanya berkata bahwa Allah adalah Tuhannya? Padahal ia menyatakan iman dan kepercayaannya itu kepada kamu bukan tanpa dalil dan hujah. Ia telah mempertunjukkan kepada kamu bukti-bukti yang nyata untuk meyakinkan kamu akan kebenaran ajarannya. Jika andainya dia seorang pendusta, maka dia sendirilah yang akan menanggung dosa akibat dustanya. Namun jika ia adalah benar dalam kata-katanya, maka niscaya akan menimpa kepada kamu bencana azab yang telah dijanjikan olehnya. Dan dalam keadaan yang demikian siapakah yang akan menolong kamu dari azab Allah yang telah dijanjikan itu? Firaun memotong pidato orang mukmin itu dengan berkata, rancanganku harus terlaksana dan Musa harus dibunuh. Aku tidak mengemukan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan yang benar, jalan yang akan menyelamatkan kerajaan dan negara. Berucap orang mukmin dari keluarga Firaun itu melanjutkan, sesungguhnya aku khawatir. Jika kamu tetap berkeras kepala dan enggan menempuh jalan yang benar yang dibawa oleh para nabi-nabi, bahwa kamu akan ditimpa azab dan siksa yang membinasakan, sebagaimana telah dialami oleh kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan umat-umat yang datang sesudah mereka. Apa yang telah dialami oleh kaum-kaum itu adalah akibat kecongkakan dan kesombongan mereka karena Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Mukmin itu meneruskan nasihatnya, wahai kaumku. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan menerima siksa dan azab Tuhan di hari kiamat. Kelak, di mana kamu akan berpaling ke belakang, tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan kamu itu dari seksa Allah. Hai kaum, ikutilah nasihatku, aku hanya ingin kebaikan bagimu dan mengajak kamu ke jalan yang benar. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanya merupakan kesenangan sementara, sedangkan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal adalah di akhirat kelak. Orang mukmin dari keluarga Firaun itu tidak dapat mengubah sikap Firaun dan pengikut-pengikutnya. Walaupun ia telah berusaha dengan menggunakan kecakapan berpidatonya dan susunan kata-katanya yang rapi. Lengkap dengan contoh-contoh dari sejarah umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena perbuatan dan pembangkangan mereka sendiri. Firaun dan pengikut-pengikutnya bahkan menganjurkan kepada orang mukmin itu agar meninggalkan sikapnya yang membela Musa dan menyetujui rancangan jahat mereka. Ia dinasihat untuk melepaskan pendiriannya yang pro Musa dan mengabungkan diri dalam barisan mereka menentang Musa dan segala ajarannya. Ia diancam dengan dikenakan tindakan kekerasan bila ia tidak mahu mengubah sikap pro kepada Musa secara sukarela. Berkata orang mukmin itu menanggapi anjuran Firaun, wahai kaumku, sangat aneh sekali sikap dan pendirianmu, aku berseru kepada kamu untuk kebaikan dan keselamatanmu. Kamu berseru kepadaku untuk berkufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak ketahui, sedang aku berseru kepadamu untuk beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Sudah pasti dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa apa yang kamu serukan kepadaku itu tidak akan menolongku dari murka dan seksa Allah di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kamu sekalian akan kembali kepada Allah yang akan memberi pahala surga bagi orang-orang yang soleh, bertakwa dan beriman, sedang orang-orang kafir yang telah melampaui batas akan diberi ganjaran dengan api neraka. Hai kaumku, perhatikanlah nasihat dan peringatanku ini. Kamu akan menyadari kebenaran kata-kataku ini kelak bila sudah tidak berguna lagi orang menyesal atau merasa susah karena perbuatan yang telah dilakukan. Aku hanya menyerahkan urusanku dan nasibku kepada Allah. Dialah yang Maha mengetahui dan Maha melihat perbuatan dan kelakuan hamba-hambanya. Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surah Al-A'raf, ayat 127 sehingga ayat 129 juz 9 dan surah Al-Mukmin, ayat 28 sehingga ayat 33 dan ayat 38 sehingga ayat 45 juz 24 sebagai berikut. 127 berkata, Pembesar-pembesar dari kaum Firaun kepada Firaun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Firaun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka.
Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh ke atas mereka. 128 Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah sesungguhnya bumi, ini, kepunyaan Allah dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesusahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 129 Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Firaun, sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh-musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-nya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Al-A'raf, 127-129. Kurung Kurawal tutup. 28 Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu, dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebagia bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. 29 Hai kaumku, untuk mula kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Firaun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. 30 Dan orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana, seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. 31, yakni, seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. 32 Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan seksaan hari panggil-memanggil. 33, yaitu, hari ketika kamu, lari, berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seseorang pun yang menyelamatkan kamu dari azab Allah, dan siapa yang disesatkan Allah nescaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Al-Mu'min, 28-33. 38 Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. 39 Gelombang Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. 40 Barabek siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerja amal yang soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. 41 Hai kaumku, bagaimana kamu ini? Aku menyeru kamu kepada keselamatan tetapi kamu menyeru aku ke neraka. 42 Kenapa kamu menyerukan supaya kufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu, beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. 43 Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku, beriman, kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kembali kita adalah kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. 44 Kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusan aku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. 45 Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Al-Mu'min, 38-45. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Firaun menghina dan mengejek Musa. Selain tindakan kekerasan yang ditimpakan ke atas Bani Israel kaumnya Nabi Musa, Firaun melontarkan penghinaan dan kata-kata ejekan terhadap Nabi Musa dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak ia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan melawan tukang-tukang sihir kaum Firaun. Berkata Firaun kepada pembesar-pembesar,
kerajaannya, biarkanlah aku membunuh Musa dan biarlah ia memohon dari Tuhannya untuk melindunginya. Aku ingin tahu sampai sejauh mana ia dapat melepaskan diri dari kekuasaanku dan biarlah ia membuktikan kebenaran kata-kata, bahwa Tuhannya akan melindunginya dari segala tipu daya musuh-musuhnya. Dalam lain kesempatan Firaun berkata kepada rakyatnya yang sudah diperhambakan jiwanya. Terbiasa memuja-mujanya, mengiakan kata-katanya dan mengaminkan segala perintahnya, hai rakyatku. Tidakkah kamu melihat bahwa aku memiliki kerajaan Mesir yang megah dan besar ini di mana sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku? Sungai-sungai yang memberi kemakmuran hidup dan kebahagiaan hidup bagi rakyatku. Dan tidakkah kamu melihat kekuasaanku yang luas dan ketaatan rakyatku yang bulat kepadaku? Bukankah aku lebih baik dan lebih agung dari Musa yang hina dina itu yang tidak cakap menguraikan isi hatinya dan menerangkan maksud tujuannya? Mengapa Tuhannya tidak memakaikan gelang emas, sebagaimana lazimnya orang-orang yang diangkat menjadi raja, pemimpin atau pembesar? Atau mengapa ia tidak diiringi oleh malaikat-malaikat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenarannya bahwa ia adalah pesuruh Tuhannya? Kelompok orang yang mendengar kata-kata Firaun itu dengan serta-merta mengiyakan dan membenarkan kata-kata rajanya serta menyatakan kepatuhan yang bulat kepada segala titah dan perintahnya sebagai warga yang setia kepada rajanya, namun zalim dan fasik terhadap Tuhannya. Dalam pada itu kesabaran Nabi Musa sampai pada puncaknya, melihat Firaun dan pembantu-pembantunya tetap berkeras kepala menentang dakwahnya. Mendustakan risalahnya dan makin memperhebatkan tindakan kejamnya terhadap kaum Bani Israel terutama para pengikutnya yang menyembunyikan imannya karena ketakutan daripada kejaran Firaun dan pembalasannya yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka terus-menerus melakukan kekejaman, kezaliman dan penindasan terhamba-hambanya dan berkufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka bila tetap tidak mau sadar dan beriman kepadanya, bermacam azab dan siksa di dunia semasa hidup mereka sebagai pembalasan yang nyata. Berdoalah Nabi Musa, memohon kepada Allah, ya Tuhan kami. Engkau telah memberi kepada Firaun dan kaum kerabatnya kemewahan hidup, harta kekayaan yang meluap-luap dan kenikmatan duniawi, yang kesemua itu mengakibatkan mereka menyesatkan manusia, hamba-hambamu, dari jalan yang engkau ridai dan tuntunan yang engkau berikan. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Mereka tidak akan beriman dan kembali kepada jalan yang benar sebelum melihat siksaan-Mu yang pedih. Berkat doa Nabi Musa dan permohonannya yang diperkenankan oleh Allah, maka dilandakanlah kerajaan Firaun oleh krisis keuangan dan makanan. Yang disebabkan mengeringnya sungai Nil sehingga tidak dapat mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang di samping serangan hama yang ganas yang telah menghabiskan padi dan gandum yang sudah menguning dan siap untuk diketam. Belum lagi krisis keuangan dan makanan teratasi datang menyusul bala banjir. Yang besar disebabkan oleh hujan yang turun dengan derasnya, sehingga menghanyutkan rumah-rumah, gedung-gedung dan membinasakan binatang-binatang ternak. Dan sebagai akibat dari banjir itu berjangkitlah bermacam-macam wabah dan penyakit yang merisaukan masyarakat seperti hidung berdarah dan lain-lain. Kemudian datanglah barisan kutu-kutu busuk dan katak-katak yang menyerbu ke dalam rumah-rumah sehingga mengganggu ketenteraman hidup mereka, menghilangkan kenikmatan makan, minum dan tidur, disebabkan menyusupnya binatang-binatang itu ke dalam tempat-tempat tidur, hidangan makanan dan di antara sela-sela pakaian mereka. Pada waktu azab menimpa dan bencana-bencana itu sedang melanda berdatanglah mereka kepada Nabi Musa minta pertolongannya demi kenabiannya. Agar memohonkan kepada Allah mengangkat bala itu dari atas mereka dengan perjanjian bahwa mereka akan beriman dan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa sekiranya mereka dapat ditolong dan terhindar dari azab bala itu. Akan tetapi begitu bala-bala itu tercabut dari atas mereka dan hilanglah gangguan yang diakibatkan olehnya, mereka mengingkari janji mereka dan kembali bersikap memusuhi dan menentang Nabi Musa. Seolah-olah apa yang terjadi bukanlah karena doa dan permohonan Musa kepada Allah tetapi karena hasil usaha mereka sendiri. Bacalah tentang isi cerita di atas ayat 26 dari surah
Al-Mukmin, ayat 51 hingga ayat 54 surah As-Zukhruf, ayat 88 dan 89 surah Yunus, dan ayat 130 hingga ayat 135. Surah Al-A'raf, sebagaimana berikut. Dan berkata Firaun kepada pembesar-pembesarnya, biarlah aku membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Al-Mukmin, 26. Dan Firaun berseru kepada kaumnya, seraya, berkata, hai kaumku. Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah yang kamu tidak melihatnya? 52 Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? 53 Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang emas? Atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? 54 Mak Firaun mempergaruhi kaumnya, dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Az-Zukhruf, 51-54. 88 Musa berkata, ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami. Binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. 89 Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sesekali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Yunus, 88 hingga 89. 130 Dan sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. 131 Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang berserta dengannya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 132 Mereka berkata kepada Musa, bagaimana kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka sesekali kami tidak akan beriman kepadamu. 133 Maka kami Allah kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas tetapi mereka tetap menyombong diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 134 Dan ketika mereka ditimpa azab, yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui oleh Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. 135 Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Al-A'raf, 130-135. Bersambung bagian 4.